Saudara, Iran merilis rekaman yang memperlihatkan peluncuran rudal dan drone dalam sebuah operasi militer yang diklaim menargetkan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Tayangan itu menampilkan sejumlah rudal yang diluncurkan secara bergelombang dari peluncur bergerak di beberapa lokasi yang tidak diungkap secara rinci. Pemerintah Iran menyebut serangan tersebut merupakan bagian dari operasi militer yang menyasar fasilitas serta kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran merilis video drone ditempel striker bergambar pemain timnas Spanyol Lamine Yamal membawa bendera Palestina. Peluncuran drone dengan striker Lamine Yamal itu dilibatkan bersama dengan diluncurkannya gelombang ke-24 Operasi Victory. Drone dan rudal Iran meluncur ke sejumlah situs militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Militer Iran IRGC mengerahkan serangan drone dan rudal ke titik aset militer Amerika Serikat yang baru. Drone Nashar 2 disusul rudal balistik khas Qasem dengan hulu ledak berbeda diklaim menjadi kejutan dari Iran. Rudal dengan tampilan mirip Kyber Shaken ini menjawab tantangan Amerika dalam serangan Amerika ke Iran yang diklaim memiliki daya jangkau yang lebih jauh dan kecepatan hantaman yang lebih tinggi. Sementara itu, serangan tahap 21 operasi Thunderbolt dari Angkatan Darat Iran menyasar pangkalan utama Amerika di Kuwait Al-Doha. Media Iran IRIB News melaporkan Al-Doha merupakan salah satu pangkalan militer Amerika Serikat di bagian barat Kuwait serta penopang utara di Asia Barat yang menampung sebagian besar peralatan dan serta tentara Amerika Serikat baik dari angkatan udara, laut maupun udara. Suara sirine terdengar di Amman, Yordania pada hari Senin ketika Iran melancarkan serangan terhadap sekutu Amerika. Iran juga melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Angkatan bersenjata Yordania mengatakan telah mencegat dan menembak jatuh 3 rudal Iran hingga tidak ada kerusakan material atau korban jiwa. Militer Amerika Serikat mengidentifikasi 2 tentara yang tewas di Yordania dalam serangan yang menyebabkan 1 orang lainnya hilang. Militer Amerika Serikat menyelesaikan serangan malam ke-11 terhadap Iran pada Rabu pagi. Komando Pusat Amerika Serikat menargetkan hanggar pesawat dan lokasi penyimpanan drone Iran. Serangan terbaru ini terjadi setelah Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa serangan akan diidentifikasi. Dengan negosiasi dan pengirim melalui Selat Hormuz yang sebagian besar terhenti, kedua belah pihak berupaya mendapatkan pengaruh dengan menargetkan infrastruktur sipil. Iran mengultimatum Amerika Serikat untuk memperluas perang jika serangan Amerika Serikat terus berlanjut. Lalu bagaimana Iran mempersiapkan perang habis-habisan melawan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies Dina Prapto Raharja. Selamat petang Mbak Dina. Selamat petang Mbak Ilona. Ya, Iran ultimatum Amerika Serikat akan menyerang habis-habisan kalau adu kuat. Apa respon Amerika? Iran dalam posisi nggak mungkin mundur ya, sehingga sebenarnya
apapun yang terjadi, Iran pasti berusaha untuk mendapatkan status yang lebih baik di kawasan dan sebenarnya posisinya tetap sama ya. Dia berharap mendapatkan rekognisi Mhm. bahwa stabilitas di kawasan Timur Tengah itu wajib melibatkan Iran, sehingga isolasi dan sanksi ekonomi yang berkepanjangan terhadap Iran otomatis harus dicabut. Makanya Hormuz dia pegang terus. Hmm. Jadi Amerika Serikat dalam posisi dalam kepentingan dalam negerinya sendiri adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang diinisiasi tanggal 28 Februari 2026 itu adalah jalan yang benar. Itu aja dia berusaha mempertahankan bahwa apa yang dilakukan itu bukan yang keliru gitu. Oke. Hanya saja masalahnya ya memang ternyata sepanjang perjalanan ini ada begitu banyak resistensi yang besar ya dari pihak Iran. Kalau Iran tidak mungkin mundur, bahkan mengultimatum Amerika Serikat, dia dapat dukungan politik dari mana, Mbak Dina? Dapat tidaknya dukungan politik dari negara lain itu adalah hal tambahan begitu buat Iran. Jadi satu saya mau sorot dari dalam negerinya Iran sendiri. Iran itu kan punya pengalaman historis diserang habis-habisan ya dalam perang Iran-Irak, kemudian juga saat dia dilumpuhkan di revolusi Iran, sehingga dengan posisi yang sudah terjepit habis jatuh revolusi 79 itu dia langsung diserang oleh Irak. Irak dibantu oleh Amerika Serikat. Bisa dibayangkan situasi di dalam negeri Iran itu melakukan penyesuaian. Jadi yang kita hadapi sekarang ini, mereka akan terlintas lagi apa yang pernah mereka alami, sehingga mereka melihat nggak mungkin bahwa perang ini akan berlangsung pendek, mereka justru harus bersiap jangka panjang. Dari sisi dukungan eksternal, saya melihatnya negara-negara di kawasan, terutama negara Gulf, negara-negara Teluk, ini dalam posisi yang sekarang diperlakukan kurang patut sebenarnya sebagai mitranya Amerika Serikat. Jadi dari pihak negara-negara Teluk ini sekarang posisi berusaha sebenarnya jangan sampai Iran itu terlalu digencet, karena kalau digencet, ditekan, efeknya itu justru Iran akan melawan ke negara-negara yang terdekat. Tapi kenapa, pertanyaannya adalah kenapa Iran justru memilih untuk menyerang negara-negara Teluk? Negara-negara Teluk itu simbol dan di satu sisi negara-negara Teluk itu juga punya basis militer dan mereka mengandalkan ketergantungan pada jasa perlindungan militer dari Amerika Serikat. Itu yang menjadi simbol bahwa eksistensi Iran itu tidak mungkin dengan eksistensi dari Amerika Serikat di kawasan itu bisa bersama. Harus ada posisi yang disepakati dari kedua belah pihak, entah Amerika cabut dari Timur Tengah, dari military bases yang ada di negara-negara Teluk, atau memang Iran harus diakui bahwa dia memang pemain yang penting di kawasan. Ya, kalau sebagai simbol pun kita ketahui bahwa negara Teluk itu ada pangkalan militer Amerika Serikat, begitu ya. Lalu apakah nanti negara Teluk akan diam saja atau menunggu apa gerakan permintaan dari Amerika? Negara-negara Teluk sekarang dalam posisi melakukan transisi sebenarnya. Mereka juga melakukan penyesuaian. Mereka tahu dengan semakin lemahnya Amerika Serikat dari segi amunisi, kemudian juga dari segi teknologi persenjataan, sekarang sudah ada pesaing dari Amerika Serikat. Rusia dalam kondisi tertekan, tapi sudah ada China yang sekarang menjadi penyedia teknologi alternatif. Sebenarnya kerjasama Iran dengan China, kemudian Saudi Arabia dengan China, bahkan India dengan Pakistan dengan China itu kan sudah berkembang. Artinya pemain alternatif dari Amerika Serikat itu ada. Hanya saja proses penyesuaian sehingga semua bisa berpindah ke jalur kerjasama yang lebih luas dengan China itu masih butuh waktu. Nah itu yang juga akhirnya ada negosiasi sama Amerika Serikat lah. Cuman Amerika Serikat ini negosiasinya lewat senjata. Ada opsi lain sebenarnya bagi Iran misalnya untuk melakukan penyerangan militer Amerika Serikat yang melakukan blokade. Kenapa bukan langkah itu yang diambil? Kalau jadi gunanya menyerang itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa jalur-jalur yang ada sekalipun itu bukanlah yang terbaik gitu. Oke. Bahkan ketika ditawarkan oleh Iran, ini kan gosipnya ada tawaran dari Iran ya, tapi kalau saya sih menduganya sebenarnya bukan dari Iran, tapi dari negara-negara tetangga, tawaran untuk gencatan senjata yang 10 hari itu. Jadi kalau
beritanya kan ini dari pihak Iran kalau menurut Amerika Serikat. Tapi dugaan saya sebenarnya negara-negara di kawasan itu juga dengan aktif berusaha untuk mengendalikan arah perang dengan cara memberi dorongan lah untuk tolonglah di stop dulu serangannya supaya jangan sampai eskalasinya ini terlalu berlebihan. Ya, tadi posisi negara Teluk sudah kita ketahui, tapi bagaimana dengan posisi negara NATO seperti Rusia? Responnya seperti apa dengan melihat sudah hampir 2 pekan saling serang antara Amerika Serikat dengan Iran? Negara NATO atau Rusia? Karena itu negara NATO dan Rusia maksud saya. Oh, negara NATO dan Rusia. Oke. Negara-negara NATO posisinya satu, kemarin di pertemuan terakhir di Ankara, mereka tidak mau terlibat langsung dalam perang di Iran. Dan konsekuensinya kemudian Menteri Perang Amerika Serikat sudah datang kembali lagi, kemudian bilang, kalau gitu kita evaluasi kehadiran Amerika Serikat di pangkalan-pangkalan militer di negara-negara NATO, khususnya yang disorot adalah Spanyol dan Italia. Artinya, kedepannya ini udah pastilah Spanyol dan Italia akan melakukan upaya-upaya di mana mereka bisa lebih mandiri secara militer. Dari segi Rusia, kita lihat bahwa pertemuan terakhir di Ankara itu menunjukkan militerisasi yang lebih tinggi, anggaran pertahanan, bahkan ada bank multilateral yang diciptakan oleh negara-negara NATO bersama dengan Kanada untuk membiayai pengembangan senjata-senjata presisi jarak jauh. Dan ini artinya Rusia itu menjadi salah satu target sasaran. Jadi Rusia ini dalam posisi yang dibidik betul oleh Rusia, jadi oleh NATO, sehingga artinya ke depannya ini sebenarnya posisi Rusia dalam posisi yang masih ditekan oleh NATO. Berarti urusan Timur Tengah sebenarnya itu masih menjadi domainnya Amerika Serikat. Dan apakah memang Anda melihat bahwa nanti akan terbuka perang yang lebih luas, apalagi kita lihat juga ada ancaman terkait dengan Selat Hormuz atau mungkin juga ada ketegangan di Al-Mandeb. Bagaimana dengan situasi harga minyak saat ini juga sudah mulai mendidih begitu, Mbak Dina? Bagaimana dampaknya terhadap negara-negara kawasan? Satu, negara-negara kawasan jelas agenda mereka untuk menjadikan ekonominya lebih diversified, punya sumber penghasilan baru dari pengembangan AI, kemudian juga perbankan, kemudian ada turisme. Mereka kan sebenarnya sudah menyiapkan ya aneka infrastruktur dasar supaya investasi-investasi asing masuk ke kawasan Teluk. Kenyataannya dengan ketidakpastian yang ada dan diprediksi ini akan jangka panjang, maka dana yang mereka miliki itu harus dipindahkan ke luar negeri. Artinya yang kita lihat di dalam negeri negara-negara Teluk itu pasti ada penyusutan ekonomi selama mereka bertransisi memindahkan dana-dananya keluar kawasan. Yang diharapkan oleh Amerika Serikat ini yang kemarin negosiasi juga dari pihak Amerika dengan negara Teluk adalah pindahnya ke Amerika dong. Nah, kalau saya lihat sih dalam jangka panjang justru negara-negara kawasan di Teluk itu akan berusaha untuk satu sisi tidak akan mengkonfrontir langsung bilang tidak pada Amerika Serikat, tapi mereka menyimpan dananya untuk bekerja sama dengan mitra lain. Salah satunya yang paling utama adalah China. Baik, terima kasih Mbak Dina telah bergabung di Kompas Petang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sorotan lain di Kompas Petang, Saudara Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan mengkritik soal penempatan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tak sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto dan berada sederet dengan menteri dalam sidang kabinet 20 Juli lalu. Kami hadirkan sesaat lagi. Kompas Petang juga menyoroti kebakaran melanda kawasan pasar tradisional Kayu Tanam, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Akibat insiden tersebut, belasan kios hangus terbakar dan tidak bisa lagi digunakan. Tetap bersama kami di Kompas Petang.